kasih sudah klik video ini. Alangkah baiknya jika klik subscribe dan like dulu, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi oke, langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. Hujan turun rintik-rintik di desa kecil bernama Kampung Leles, sebuah wilayah terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan lahan perkebunan tua. Desa itu tampak tenang, tetapi ada satu aturan yang selalu diingat oleh setiap warganya. Jangan pernah menyentuh atau melihat kain pocong yang bergerak sendiri. Bagi warga luar, aturan ini terdengar seperti takhayul belaka. Namun, bagi mereka yang tinggal di Kampung Leles, itu adalah peringatan yang harus dipatuhi jika ingin tetap hidup. Malam itu, seorang pemuda bernama Arman, seorang perantau yang baru, kembali ke desa, tidak percaya dengan kisah-kisah yang didengarnya sejak kecil. Yang menganggap cerita tentang kain pocong yang bisa bergerak sendiri hanyalah upaya orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Namun, kepercayaannya mulai goyah ketika ia bertemu dengan seseorang yang pernah mengalami kejadian mengerikan. Kesaksian Pak Darmo. Di warung kopi pinggir jalan, Arman bertemu Pak Darmo, seorang lelaki tua berambut putih yang duduk sendirian di sudut. Mata lelaki itu kosong, seperti menyimpan ketakutan yang tak pernah bisa dihapus waktu. "Masih ingat ceritanya, Mang?" tanya Pak Darmo dengan suara serak. Arman tersenyum tipis. "Pak, saya udah lama di kota. Saya pikir itu cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil." Pak Darmo menghela napas panjang. Ia mengaduk kopinya perlahan sebelum akhirnya berkata, "Kamu salah. Nah, itu bukan cerita bohongan." Ia lalu menatap Arman dalam-dalam. Tahun lalu, seorang pemuda bernama Jaka baru pulang ke desa setelah merantau. Sama seperti kamu, dia juga gak percaya. Sampai akhirnya dia melihatnya sendiri. Arman menelan ludah. Meski masih skeptis, ada sesuatu dalam nada bicara Pak Darmo yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, Jaka pulang dari rumah temannya. Jalanan sepi, hanya ada suara jangkrik dan desir angin. Saat melewati tanah kosong dekat makam tua, dia melihat sesuatu yang gak masuk akal. Kain pocong yang bergerak sendiri. Awalnya, dia pikir itu cuma kain yang tertiup angin. Tapi saat dia melihat lebih dekat, kain itu bergetar seperti ada sesuatu di dalamnya. Pak Darmo berhenti sejenak, menatap ke arah jendela warung yang mengarah ke jalanan gelap. Jaka melakukan kesalahan fatal. Dia terlalu penasaran. Dia menyentuh kain itu. Arman mengerutkan kening. Terus, apa yang terjadi? Pak Darmo menatapnya tajam. Esok paginya, Jaka ditemukan di rumahnya dengan wajah penuh ketakutan. Dia nggak bisa bicara. Matanya kosong. Dan 3 hari kemudian, dia meninggal tanpa sebab yang jelas. Arman menelan ludah. Ia ingin menganggap ini semua hanya cerita lama. Tapi ada sesuatu dalam ekspresi Pak Darmo yang membuatnya merinding. Suara dari dalam hutan. Malam semakin larut ketika Arman berjalan pulang. Jalanan desa sunyi, hanya diterangi beberapa lampu redup yang bergelantungan di tiang kayu. Saat melewati makam tua yang diceritakan Pak Darmo, Arman merasa ada yang aneh. Angin tiba-tiba berhenti, udara menjadi lebih dingin, dan suasana terasa mencekam. Lalu, ia mendengar sesuatu. Kresek, kresek, suara lirih seperti sesuatu yang bergeser di tanah. Arman menoleh ke samping, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Di pinggir jalan, di antara rerumputan yang tinggi, ada sesuatu yang putih, sesuatu yang perlahan berkain pocong itu. Arman terpaku. Rasanya mustahil, tapi ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia teringat peringatan Pak Darmo. Jangan melihatnya terlalu lama. Jangan menyentuhnya. Tapi tubuhnya terasa berat. Matanya seakan tak bisa lepas dari kain itu yang bergerak semakin dekat. Tiba-tiba,
kain itu berhenti. Hening. Lalu sesuatu dari dalam kain itu bergerak, seperti ada yang sedang berusaha keluar. Arman mundur selangkah. Napasnya tercekat. Apakah ini hanya ilusi? Natasha sedang mengawasinya dari dalam kain itu. Angin malam terasa membeku. Arman berdiri kaku di tepi jalan desa yang gelap. Matanya terpaku pada kain pocong yang bergerak di rerumputan. Bayangan putih itu bergoyang perlahan, seperti ditiup angin. Tapi anehnya, angin malam benar-benar berhenti. Tubuh Arman menegang, pikirannya berkecamuk. Ia ingin berlari, tapi kakinya seolah terpaku ke tanah. Lalu, kain itu berhenti bergerak. Hening. Namun tiba-tiba, kain itu mulai berdiri tegak. Jantung Arman berdegup kencang. Kain putih itu tidak lagi tampak kosong. Ada bentuk samar di baliknya. Sesuatu yang perlahan mulai bangkit. Arman teringat pesan Pak Darmo. Jangan melihatnya terlalu lama. Tapi semakin ia mencoba mengalihkan pandangan, semakin kain itu terasa menariknya. Seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk terus menatap. Kresek, kain itu mulai melayang perlahan ke arahnya. Arman menguatkan tekad. Dengan tarikan napas panjang, ia memaksa tubuhnya untuk bergerak. Lari. Bayangan di persimpangan jalan. Arman berlari sekuat tenaga. Jalan desa yang biasanya terasa familiar, kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Di setiap sudut, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Namun, saat melewati sebuah persimpangan jalan, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Dan di sanalah, di ujung jalan yang remang-remang, kain pocong itu sudah berdiri menunggunya. Arman terperanjat. Ia jelas meninggalkan makhluk itu jauh di belakang. Tapi bagaimana bisa kini berada di depannya? Tanpa berpikir panjang, ia membalikkan badan dan berlari ke arah berlawanan. Namun belum sampai 10 langkah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Satu lagi kain pocong muncul di jalan lain. Kemudian, satu lagi, dan satu lagi. Arman kini dikelilingi oleh kain-kain pocong yang berdiri tegak. Mereka tahu, dia melihatnya. Misteri yang terkubur. Ketakutan yang amat sangat membuat Arman hampir kehilangan kesadaran. Namun di tengah kepanikannya, ia teringat sesuatu yang diceritakan oleh almarhum kakeknya dulu. Jika kau melihat mereka, jangan pernah berhenti menatap. Jangan berkedip. Jangan biarkan mereka bergerak saat kau tidak melihat. Arman menggertakkan giginya. Ia menatap lurus ke arah pocong-pocong itu. Mereka seakan membeku di tempat. Arman mengambil langkah mundur perlahan. Matanya tetap terpaku pada mereka. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Lalu, tanpa sengaja, ayap, dan dalam sepersekian detik, mereka sudah jauh lebih dekat. Arman ingin berteriak, tapi suara seakan tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu, satu hal, jika ia berkedip lagi, mereka akan semakin mendekat. Tapi, matanya mulai perih, napasnya semakin berat. Dan, di saat ia tak bisa menahan lagi, matanya menutup. Hening. Saat ia membuka mata kembali, mereka semua sudah menghilang. Arman terpaku di tempat. Tubuhnya masih gemetar hebat. Jalanan desa kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia tahu mereka masih ada dan mereka menunggu. Arman berdiri mematung di persimpangan jalan desa yang sepi. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena apa yang baru saja ia alami. Pocong itu. Mereka sempat mengelilinginya. Dan setelah ia berkedip, mereka menghilang. Tapi mana? Jantungnya masih berdegup kencang. Matanya terus bergerak, mengawasi setiap sudut kegelapan. Ia tak berani lengah. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara aneh. Tuk-tuk, I'll be back soon. Bukan suara langkah kaki manusia, melainkan suara benda yang melompat, seperti sesuatu yang terbungkus kain. Arman menoleh, dan di ujung jalan, di bawah cahaya redup lampu jalan, sesosok pocong sedang melompat perlahan mendekatinya. Lari
atau bertahan. Arman tahu ia tak boleh tinggal diam. Ia menelan ludah, lalu dengan langkah cepat ia berbalik dan berjalan menuju rumahnya. Tapi baru beberapa meter, suara itu kembali terdengar. Tuk tuk tuk. Lebih dekat. Arman menoleh ke belakang. Pocong itu kini semakin dekat. Ia ingin berlari, tapi hatinya ragu. Ia teringat pesan almarhum kakeknya. Jika kau melihat mereka, jangan lari. Mereka lebih cepat dari yang kau kira. Arman semakin panik. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir sejenak. Jika lari bukan pilihan, apa yang harus ia lakukan? Dalam ketakutan, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Berdiri diam dan menatap langsung ke arah pocong itu. Tatapan tanpa mata. Jantung Arman hampir melompat dari dadanya. Ia memaksa dirinya untuk tetap diam. Matanya menatap lurus ke pocong yang mendekatinya. Sosok itu berhenti. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti malam. Arman menatap lekat-lekat, mencoba mencari wajah di balik kain putih itu. Tapi ini tak ada mata, tak ada mulut, tak ada wajah. Hanya kain yang tampak menempel langsung di tempat wajah seharusnya berada. Perut Arman terasa mual. Sesuatu tentang pocong itu terasa salah. Lalu sesuatu terjadi. Kain pocong itu mulai mengerut, seolah ada sesuatu di dalamnya yang sedang berusaha keluar. Tiba-tiba terdengar suara lirih, bukan suara manusia. Jangan! Lihat! Arman tersentak mundur. Suara itu bukan berasal dari mulut pocong, karena pocong itu tak memiliki mulut. Suara itu berasal dari dalam kain itu sendiri. Jangan! Lihat! Arman menutup mulutnya agar tak berteriak. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, tapi ia harus bertahan. Lalu perlahan pocong itu mulai bergerak mundur. Satu lampat, dua lampat, hingga akhirnya sosok itu menghilang dalam kegelapan. Arman masih berdiri diam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah dia baru saja selamat, atau apakah mereka hanya sedang bermain dengannya? Arman berdiri di tengah jalan desa yang sepi. Malam terasa semakin mencekam. Pocong tanpa wajah itu telah menghilang, tapi dadanya masih sesak dengan ketakutan. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Langkah tanpa jejak, Arman memutuskan untuk berjalan pulang secepat mungkin. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Lalu suara itu datang lagi. Tuk tuk, tuk. Suara itu semakin dekat. Arman memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Jangan lihat ke belakang. Itulah pesan terakhir kakeknya sebelum meninggal. Tapi rasa ingin tahunya semakin besar. Apakah sesuatu sedang mengikutinya? Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak kencang. Akhirnya, perlahan ia menoleh ke belakang yang seharusnya tidak dilihat. Jalanan kosong, tidak ada siapapun, tidak ada pocong, tidak ada suara langkah, hanya kesunyian. Arman menghela napas, merasa sedikit lega. Mungkin semuanya hanya ilusi. Mungkin pikirannya yang mulai berhalusinasi karena ketakutan. Ia menghadap ke depan kembali. Dan saat itulah sesuatu berdiri tepat di hadapannya. Arman terperanjat. Sosok itu begitu dekat hingga kain putihnya hampir menyentuh wajahnya. Pocong itu. Namun kali ini wajahnya tidak lagi kosong. Kainnya telah robek, dan dari balik sobekan itu dua mata hitam mengintip dari dalam. Mata itu tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatapnya dalam-dalam. Arman ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Lalu, dengan suara lirih, sesuatu dari dalam kain itu berbisik. Kau bagian dari kami. Matanya mulai gelap, tubuhnya melemah,
Dan dalam satu kedipan mata, semua menjadi hitam. Bangun dalam kegelapan, Arman terbangun dengan napas memburu. Ia kini berada di tempat yang asing. Tidak ada rumah, tidak ada jalan desa, hanya hutan yang sunyi dan dipenuhi kabut. Di kejauhan, ia melihat sesuatu, sebuah kuburan tua. Dan di atas kuburan itu, beberapa kain pocong tergantung di pohon, bergoyang pelan seperti sedang menatapnya. Arman ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Ia dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Tubuhnya kini juga terbungkus kain putih. Arman tidak bisa bergerak. Tubuhnya kini terbungkus kain kafan. Nafasnya tersengal. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Di sekelilingnya, kabut tebal bergulung seperti makhluk hidup. Cahaya remang dari bulan samar menerangi pohon-pohon besar yang membentuk siluet menyeramkan. Arman menatap ke depan. Di sana, di atas tanah yang lembab dan dingin, ada beberapa kain pocong yang tergantung di pohon. Mereka bergoyang pelan, seolah menatapnya. Lalu, salah satu kain itu jatuh ke tanah dan bersuara dari dalam tanah. Arman tersentak mundur. Hatinya berdegup kencang. Kain itu merangkak mendekatinya perlahan. Arman ingin berlari, tapi tubuhnya masih terasa kaku. Dari bawah kain itu terdengar suara bisikan yang lirih. "Kenapa kau ada di sini?" Suara itu serak seperti berasal dari dalam kubur. Arman menelan ludah. Aku tidak tahu." Bisikan itu semakin pelan, tapi terasa menusuk kepala. "Kau tidak seharusnya melihat kami." Arman mundur beberapa langkah. Kakinya menyentuh sesuatu. Dan saat itu juga tubuhnya hampir lumpuh oleh ketakutan. Di belakangnya, tanah mulai bergerak. Tanah itu tidak padat seperti biasanya, seolah ada sesuatu di bawahnya yang berusaha keluar. Lalu sebuah tangan keluar dari tanah yang kembali dari kematian. Arman tidak sempat berpikir. Tanah di sekelilingnya mulai berlubang, dan dari dalamnya beberapa tangan muncul. Tangan-tangan itu kurus, pucat, dengan kuku panjang yang kotor. Mereka merangkak, mencoba mencengkeram udara. Arman mundur lebih jauh, tapi kakinya tersandung sesuatu. Tepat di depan sesosok makhluk yang kini bangkit dari dalam tanah. Matanya membelalak. Makhluk itu berdiri tegak, masih mengenakan kain kafan yang telah lusuh dan penuh tanah. Tapi yang membuat Arman membeku adalah wajahnya. Wajah itu, wajahnya sendiri. Wajah Arman, tapi dengan kulit pucat, mata kosong, dan ekspresi tanpa kehidupan. Makhluk itu menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Sebuah senyum yang tidak seharusnya ada di wajah orang mati. Lalu dari balik bibirnya yang kaku, ia berbisik, "Kau yang seharusnya ada di bawah sana." Angin malam berembus pelan, membawa suara bisikan samar yang entah berasal dari mana. Arman masih duduk di tanah. Napasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Sesosok pocong dengan wajah yang menyerupai dirinya tersenyum mengerikan. Matanya kosong, bibirnya kaku. Tapi ia tetap menatap lurus ke arah Arman. Dan tiba-tiba pocong itu mulai bergerak. Langkah yang mustahil. Pocong itu melompat satu kali, lalu berhenti. Tapi bukan itu yang membuat Arman ketakutan. Yang membuatnya ingin berteriak adalah bagaimana pocong itu mulai melangkah. Bukan dengan melompat seperti yang biasa diceritakan orang, tapi benar-benar melangkah, seolah kain kafannya tidak pernah diikat. Langkahnya perlahan, tapi pasti mendekati Arman dengan ekspresi yang tetap membeku di wajahnya. Arman berusaha merangkak mundur, tapi tubuhnya masih terasa kaku. "Apa yang kau inginkan?" Suaranya bergetar. Pocong itu berhenti sejenak, lalu dengan suara lirih yang nyaris seperti desisan ular, ia menjawab, "Aku ingin tempatku kembali di balik
kain kafan. Arman tidak mengerti dan bertanya, apa maksudnya? Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, sesuatu terjadi. Kain kafan di tubuh pocong itu mulai bergerak sendiri. Perlahan, kain itu melonggar. Tapi bukan karena pocong itu yang membuka. Seolah ada sesuatu di dalam kain itu yang mencoba keluar. Arman bisa melihat kain itu bergetar. Bergerak seperti ada banyak tangan kecil di dalamnya. Lalu sesuatu mulai merobek kain itu dari dalam. Jari-jari panjang dan kurus keluar, diikuti oleh sesuatu yang lebih besar. Arman ingin lari, tapi Ayah tahu apapun yang ada di dalam kain kafan itu bukan lagi dirinya, dan bukan lagi sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Arman menatap dengan mata membelalak. Di depannya, pocong dengan wajahnya sendiri mulai terkoyak. Dari dalam kain kafan, sesuatu berusaha keluar. Jari-jari kurus dan panjang mencakar kain itu dari dalam, menciptakan suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Arman ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang dingin. Saat ia menunduk, kedua kakinya telah terbungkus kain kafan yang sama. Bayangan di balik wajahnya, pocong itu masih menatapnya. Wajahnya kaku dengan senyuman aneh. Tapi kini, Arman bisa melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di balik kain yang koyak, bukan hanya tangan yang keluar, tapi wajah lain. Bukan wajahnya, tapi sesuatu yang mirip dengannya, tapi lebih tua, lebih busuk, lebih menyeramkan. Wajah itu berbisik dengan suara parau. Sudah waktunya pulang. Arman menggeleng. Pulang? Kemana? Aku tidak mengenalmu. Senyuman di wajah pocong itu melebar, dan dalam sekejap, ia melompat ke arah Arman. Terjerat dalam kain kematian, Arman mencoba menghindar. Tapi kain kafan yang menutupi kakinya semakin erat. Tiba-tiba kegelapan menyelimutinya. Ia tak bisa melihat apapun, hanya merasakan kain kasar yang menutupi wajah dan tubuhnya. Ayat di dalam kafan berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Berusaha meronta, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu suara-suara itu kembali, bisikan yang memanggil namanya. Arman, sudah waktunya menggantikan kami. Di dalam kegelapan kain kafan, Arman tak bisa bernapas dengan leluasa. Setiap kali ia berusaha meronta, kafan itu semakin menjeratnya. Tapi yang lebih menakutkan, ada sesuatu yang bergerak di dalam kain. Bukan dirinya, tapi sesuatu yang terasa licin, hangat, dan bernafas di punggungnya. Lalu, dari dekat telinganya, sebuah bisikan pelan terdengar. Jangan takut, kau hanya menggantikan yang sebelumnya. Arman merasakan napas panas di lehernya. Dan tiba-tiba, tangan kurus dengan jari panjang mencengkeram wajahnya dari dalam kain. Di antara dua dunia, Arman ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Sesuatu menekan dadanya, membuatnya semakin sulit bernapas. Dan ketika ia memejamkan mata, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak bisa ia lihat. Kuberon dan dirinya sendiri berdiri di tepi liang lahat. Tapi ada yang salah. Wajahnya tampak lebih tua, lebih pucat, lebih mardi, dan seseorang atau sesuatu sedang dikuburkan di dalam liang itu. Seseorang yang wajahnya sama dengan dirinya. Arman melihat bibirnya sendiri bergerak, berbicara dengan suara yang terdengar jauh dan bergetar. Sekarang giliranku keluar. Tukar nasib. Arman tersentak dan tiba-tiba ia tidak lagi berada dalam kegelapan kain kafan. Ia berdiri di antara nisan. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tapi ada yang aneh. Saat ia menunduk, tangannya penuh dengan tanah basah, dan di depannya terlihat kuburan yang baru saja ditutup. Ayah mendekat, membaca nama yang tertulis di batu nisan. Nama yang membuat darahnya membeku. Itu namanya sendiri. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Ketika ia menoleh, wajahnya sendiri yang menatapnya dengan senyum kosong.
Arman mundur selangkah. Sosok di depannya tersenyum aneh. Senyuman yang kosong tapi mengerikan. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arahnya. Arman ingin berlari, tapi tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin ia melihat dirinya sendiri berdiri di situ, sementara di belakangnya kuburan dengan namanya sendiri tertutup tanah segar. Lalu sosok itu membuka mulutnya, dan dari dalam mulutnya yang menghitam terdengar bisikan, "Kau seharusnya ada di dalam sana, antara hidup dan mati." Arman menoleh ke kuburan itu. Jantungnya berdegup kencang. Tiba tanah di atas kuburan mulai bergolak, seolah sesuatu sedang berusaha keluar. Arman terhuyung mundur, tapi saat ia menoleh kembali ke sosok yang menyerupainya, sosok itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah bisikan yang bergaung di telinganya. "Kau sudah terlambat." Dan tiba-tiba tangannya terasa dingin. "I am menendak." Jarinya mulai berubah pucat. Kulitnya mengering seperti mayat yang membusuk perlahan, tersisa di dunia yang salah. Arman berusaha menahan napas. Tubuhnya semakin melemah. Matanya menatap ke bawah ke tubuhnya sendiri. Tangannya yang dulu hidup kini mulai berubah, semakin mirip dengan pocong yang ia lihat sebelumnya. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kesunyian. Dan di telinganya, bisikan terakhir itu terdengar lagi. "Sekarang kau bagian dari mereka." Suara azan subuh bergema di kejauhan. Tapi Arman tidak lagi merasakan dirinya sebagai manusia. Tangannya yang tadinya mulai membusuk kini semakin pucat, semakin matanya menatap ke arah kuburan yang masih bergolak. Tebet tanah di atas makam itu meledak. Sesuatu keluar dari dalam. Sebuah tapi wahanya wajah Arman sendiri. Tukar giwa. Arman mundur. Tubuhnya gemetar. Pocong itu bergerak, tidak melompat, tidak mengambang, tapi berjalan perlahan. Kafan di tubuhnya berayun seperti tertiup angin yang tidak ada. Dan Nathaniel, mata itu kosong, tapi seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Lalu dari dalam kafannya terdengar suara yang mengerikan. Sudah waktunya. Arman mencoba berlari, tapi kakinya kaku. Ia menoleh ke bawah dan menyadari bahwa tubuhnya sendiri kini terbungkus kain kafan, diikat oleh kafan terlarang. Kain kafan itu membelit tubuhnya lebih erat. Arman ingin berteriak, tapi suara itu hanya teredam di dalam kafan. Tiba-tiba, pocong di depannya mulai tersenyum. Lalu, ia menghilang dalam sekejap. Dan dalam sekejap itu pula, Arman merasa tubuhnya terhimpit, seolah ada yang menariknya ke dalam bumi. Ia melihat dunia memudar. Cahaya bulan terakhir yang terlihat adalah siluet dirinya sendiri yang berdiri di atas makam. Kini, Arman ada di dalam kubur. Dan yang di luar sana bukan lagi dirinya. With Elbait, Arman tidak bisa melihat apapun. Hanya ada kesunyian yang menekan dada. Lalu, tiba-tiba sesuatu bergerak di atasnya. Ia mencoba menggerakkan tangan, tapi tubuhnya terkekang. Kain kafan yang membungkus tubuhnya terasa semakin erat, seolah-olah ingin menelannya hidup-hidup. Dan saat ia mencoba membuka mulutnya untuk berteriak, pasir dan tanah mulai masuk ke dalam tenggorokannya. Terkubur hidup-hidup. Arman ingin meronta, tapi Sadar, tubuhnya sudah tidak lagi miliknya. Ia mencoba mengingat terakhir kali merasakan udara malam, suara angin, tapi yang ia rasakan hanyalah kesunyian yang pekat. Tiba-tiba, di antara gelapnya liang kubur, terdengar suara bisikan, "Kau sudah mati." Arman membelalakkan mata, tapi ia tidak bisa lagi menangis. Di antara dua dunia, entah berapa lama ia berada dalam kegelapan ini. 1 menit, 1 jam, atau lebih lama. Kemudian, di kejauhan, terdengar suara orang berbicara. Seseorang membaca doa. Suara itu terdengar samar, semakin jelas. Lalu,
ada suara lainnya. Suara seseorang tertawa pelan. Dan di sela-sela kegelapan itu, Arman melihat sesuatu. Sepasang mata yang menatapnya dari dalam kubur. Di dalam kegelapan liang kubur, Arman merasa tubuhnya mulai mati rasa. Tapi matanya masih bisa melihat. Sepasang mata itu, mata yang berkilat dalam kegelapan. Mata yang tidak seharusnya ada di dalam kubur. Dan saat Arman mencoba berpaling, mata itu semakin mendekat. Bisikan dari dalam tanah. Arman bisa mendengar bisikan pelan. Jiwamu belum sepenuhnya di sini, tapi tubuhmu sudah bukan milikmu. Suara itu terdengar dari segala arah, bergaung di dalam kepalanya. Lalu sesuatu bergerak di bawahnya. Tangan dari dalam tanah. Arman bisa merasakannya. Sesuatu merayap di bawah tubuhnya, meremas tubuhnya yang terbungkus kafan, seolah mencoba menariknya lebih dalam lagi. Ditarik ke dunia mereka. Arman ingin berteriak, tapi kafan yang membungkusnya semakin ketat. Ia hanya bisa mendengar suara tanah berjatuhan. Dan kemudian tangannya sendiri mulai bergerak, bukan atas kemauannya. Jari-jarinya kaku, tetapi perlahan mulai mencakar kain kafan yang membungkus wajahnya. Seakan ada sesuatu yang sedang mencoba keluar dari dalam dirinya sendiri. Arman bisa merasakan kepanikan itu, tapi tubuhnya tak lagi merespon kehendaknya. Lalu, di dalam pikirannya, suara itu berbisik lagi. Sudah waktunya kembali.